semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Hilal Harry Kane gabung Manchester City mulai terlihat. Para pemain Manchester City menunda pemungutan suara pemilihan kapten musim ini karena mereka menunggu keputusan tentang Harry Kane. Juara Liga Inggris itu ingin mengontrak bintang Tottenham Hotspur tersebut pada jendela transfer musim panas ini. Harry Kane mengatakan kepada Tottenham bahwa dia ingin pergi di bursa transfer pemain karena dia mengincar trofi juara, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang karirnya. Tetapi Spurs ngotot tidak mau melepasnya. City telah menjadikan Kane sebagai target utama dan dilaporkan bahwa mereka telah mengajukan tawaran 127 juta euro untuk sang striker, belum termasuk klausul tambahan. Apakah Tottenham bakal menerima tawaran tersebut masih simpang siur. Tetapi tampaknya ada cukup alasan untuk menunda pemungutan suara di ruang ganti Etihad mengenai siapa yang akan diberikan ban kapten musim ini. Menurut Daily Star, Pep Guardiola diketahui memiliki tradisi unik di mana ia akan memberikan hak kepada para pemainnya untuk menentukan kapten tim. 5 kandidat teratas akan menentukan siapa yang akan mengantri untuk menjadi nahkoda. Pep mengaku belum melakukan pemilu internal tersebut, seraya mengindikasikan bahwa bursa transfer pemain belum berakhir. Pep Guardiola menegaskan bahwa bursa transfer belum usai, sehingga pemilihan kapten urung terlaksana. Akan tetapi, pada saat bersamaan ia menolak menanggapi transfer Kane. Belum, ketika kami menyelesaikan jendela transfer, itu akan terjadi. Saya menjawab pertanyaan ini dalam konferensi pers sebelumnya. Dia pemain dari Tottenham Hotspur, jadi saya tidak akan membicarakannya. Saya membuat pengecualian terakhir kali, tetapi biasanya saya tidak berbicara tentang transfer. Itu bukan urusan saya. Status juara bertahan Manchester City tidak ada artinya bagi Sterling. Raheem Sterling meyakini persaingan di musim 2021-2022 bakal lebih sengit. Menjuarai Premier League akan semakin sulit bagi Manchester City. Musim lalu, Manchester City jadi juara Premier League dengan sangat meyakinkan. Torehan semua tim merosot, tapi Manchester City masih bisa lebih konsisten untuk jadi juara. Kini, menjelang musim baru 2021-2022, jelas rival-rival Manchester City terus berkembang. Manchester United merekrut pemain-pemain top, Chelsea juga semakin kuat dengan komposisi skuad yang ada. Sterling mengakui trofi musim lalu sangat memuaskan, terlebih karena Manchester City sempat kesulitan menjelang akhir. Namun, baginya trofi itu tidak ada artinya untuk musim ini. Kami telah menikmati status juara, tapi musim sudah selesai, sudah beres. Musim lalu sudah selesai, jadi kami tidak akan meraih trofi lagi musim ini dengan menengok kembali masa lalu. Kami tahu apa yang perlu kami lakukan. Kami harus tancap gas di liga dan memainkan sepak bola kami. Rasanya luar biasa bisa kembali. Beberapa hari pertama saya sedikit karatan, tetapi bagus bisa kembali. Saya menikmati liburan selama sekitar sepekan dan sekarang saya sudah siap berlatih kembali. Sungguh menarik dan saya sendiri sudah tidak sabar menatap musim ini. Saya mengalihkan setiap energi dan perhatian saya untuk fokus memasuki musim baru. Prediksi Premier League Tottenham versus Manchester City 15 Agustus 2021. Manchester City langsung ditunggu sebuah laga berat pada pekan pertama Premier League 2021-2022. Mereka akan bertandang ke markas Tottenham Minggu 15 Agustus 2021. Tuan rumah memang telah berganti manajer, di mana mulai musim ini mereka ditangani Nuno Espirito Santo. Selain itu, masih ada juga teka-teki seputar masa depan Harry Kane. Namun, bagi Manchester City ini tetap sebuah lawatan yang tidak mudah. Demi menjaga reputasi sebagai juara bertahan, Manchester City tidak boleh sampai kalah. Terlebih lagi, pasukan Josep Guardiola tentu dituntut untuk bangkit usai dikalahkan Leicester City di Community Shield. Manchester City belum bisa menurunkan kekuatan penuhnya. Pemain-pemain yang ada terutama Jack Grealish yang dibeli sangat mahal dari Aston Villa diharapkan bisa menampilkan kemampuan terbaik mereka. Tottenham diprediksi akan memainkan formasi 4-2-3-1 dengan pemain Lloris, Reguilon, Dier,
Sanchez, Tanganga, Skip, Hotspur, Bergwijn, Ali, Moura, dan Heung-min. Sementara Manchester City diprediksi akan memainkan formasi 4-3-3 dengan pemain Steven, Mendy, Ake, Diaz, Cancelo, Fernandinho, Rodri, Gundogan, Grealish, Torres, dan Mahrez. Prediksi skor akhir Tottenham kalah 0-1 dari Manchester City. Pep Guardiola siapkan andalan Gabriel Jesus di musim ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengisyaratkan dirinya akan lebih memaksimalkan peran Gabriel Jesus di tim utama The Citizens pada musim ini. Guardiola menegaskan tak perlu meragukan kualitas striker berusia 24 tahun tersebut. Pada musim panas tahun ini, Manchester City kerap dikabarkan tengah mencoba untuk mendatangkan striker baru menyusul kepergian Sergio Aguero ke Barcelona. The Citizens dihubungkan dengan beberapa striker seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Harry Kane. Namun, hingga saat ini City baru mendatangkan satu playmaker anyar yakni Jack Grealish. Hal itu lantas membuat beberapa pihak mulai meragukan terkait ketajaman lini depan Manchester City di musim ini. Namun, Pep Guardiola mengisyaratkan bahwa dirinya akan lebih memaksimalkan potensi Gabriel Jesus di musim ini jika timnya memang tak bisa mendatangkan penyerang baru. Saya akan mengatakan bahwa kami bermain dengan striker yang telah diakui kualitasnya. Gabriel adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Dia bisa bermain sebagai striker atau menjalankan peran yang sedikit melebar. Dia luar biasa dan dia memiliki peran kunci bagi kami selama bertahun-tahun dan menjadi bagian besar dari kesuksesan yang kami miliki di setiap musim. Jesus sendiri di musim ini memasuki musim ke-6-nya bersama Manchester City. Sejauh ini, dia tercatat telah tampil sebanyak 195 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 82 gol. Masuki tahun ke-6, Ilkay Gundogan akui makin betah di Manchester City. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan memberikan komentar terkait dirinya yang kini memasuki tahun ke-6 bersama skuad The Citizens. Pemain asal Jerman itu mengaku makin betah bermain bagi skuad The Sky Blues. Ilkay Gundogan didatangkan oleh Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim panas tahun 2016 yang lalu. Sejak saat itu, Gundogan telah menjadi bagian penting dari kesuksesan City di bawah arahan Pep Guardiola dengan sumbangan 3 trofi Premier League, 1 gelar juara Piala FA, dan 4 kali juara Piala Liga. Kini, Gundogan memasuki tahun ke-6 di Manchester City. Gundogan mengaku sangat betah dan bahagia bisa menjadi bagian dari klub dan kota Manchester. Waktu sangat cepat berlalu. Saya masih ingat ketika saya pertama kali bergabung dengan klub ini. Saat itu saya masih menggunakan kruk setelah operasi yang saya lakukan di bagian lutut. Itu 5 tahun yang lalu. Dan sekarang 5 tahun kemudian saya masih di sini. Saya sedikit terkejut mengetahui bahwa saya masih berada di sini. Tapi saya merasa sangat nyaman dan bahagia bisa menjadi bagian dari klub ini dan bisa tinggal di kota ini. Kebahagiaannya masih sama, kegembiraan tentang semuanya masih sama. Rasanya hanya Premier League yang jauh lebih sulit, lebih keras dan lebih intens. Sebagai info tambahan, kontrak Gundogan di Manchester City saat ini berlaku hingga Juni 2023 mendatang. Menilik performa apik dan konsistensi yang ditunjukkan, tak menutup kemungkinan bagi pihak klub untuk segera memperpanjang masa bakti sang bintang.